Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penangkapan ikan perlu memperhatikan kondisi biologis dari sumber daya ikan tersebut agar ikan yang tertangkap sudah layak tangkap. Saat ini pendugaan stok berdasarkan biologis ikan agar dilakukan dengan mengkaji nilai rasio potensi pemijahannya atau spawning potential ratio atau SPR. SPR merupakan rasio antara jumlah ikan yang memijah selama hidupnya dengan adanya penangkapan dibagi dengan jumlah ikan yang memijah tanpa adanya penangkapan. Length-based spawning potential ratio merupakan suatu indeks laju relatif reproduksi pada stok sumber daya ikan yang sudah tereksploitasi. Selengkapnya, simak webinar pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat, Bapak Dr. Fuad SPIMT selaku Kepala Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Brawijaya. Yang terhormat, Bapak Tirta Danu SPIMSC dari Fisheries Researcher of Research Innovation Center BRIN, Republik of Indonesia, selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Arif Setianto, SPIM SC selaku moderator, yang kami hormati para Bapak dan Ibu dosen sekalian, dan yang saya patut banggakan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Baik para hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemberian materi training to determine line-based spawning potential ratio atau LBSPR oleh Bapak Tirta Danu yang akan dipandu langsung dengan Bapak Arif Setianto, SPIM SC, selaku moderator pada kali ini, yaitu juga selaku dosen PSP UB. Kepada Bapak Arif Setianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, dan terima kasih juga oleh support yang diberikan oleh staf di fakultas, dalam hal ini program studi PSP, Pak Fuad, dan rekan-rekan kolega dosen di Prodi PSP, juga antusias yang cukup luar biasa. Dan di sini saya lihat ada sekitar 70 lebih ya audiens mahasiswa yang sudah bergabung. Kemungkinan nanti ada lagi Pak Danu, nanti mohon maaf jika ada yang keluar masuk karena memang aktivitas sudah mulai perkuliahan. Dan saya harapkan dan saya kira ini yang hadir ini memang tertarik dengan topik yang sedang kita adakan saat ini. Jadi mahasiswa ini kemungkinan yang sudah saya sampaikan tadi, mereka akan menggunakan ini untuk tugas akhir mereka di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pak Tirta Danu atau Mas Tirta Danu ini, karena beliau ini masih sangat muda sekali ternyata ya. Beliau ini besar di, sedikit tentang CV beliau, besar di Depok ya Mas Danu ya, lahir di Depok juga ya atau? Betul Pak. Ya, ya jadi besar di Depok, SD sampai SMA di Depok kalau saya baca CV-nya di Depok, kemudian ke Yogyakarta Universitas Gajah Mada tahun 2009 ya, untuk studi S1 di jurusan perikanan ya, masih jurusan Mas ya, jurusan perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, dan selesai tahun 2013, dan sungguh sangat cepat sekali ya, tahun 2015 keterima di Balai Riset Perikanan Laut BRPL di pusat di KKP, dan sekarang semua peneliti, balai-balai penelitian yang ada di kementerian bergabung di Balai Riset dan Inovasi Nasional BRIN,
di Mas Danu, sekarang di BRIN sekitar. Dan kemudian yang mungkin nanti teman-teman atau rekan-rekan kolega semua, bahwa tulisan-tulisan beliau juga sudah banyak, jadi reference tentang expertise beliau bisa di-trace di beberapa tulisannya yang sudah publish di jurnal nasional maupun internasional ya, kurang lebih 30 paper lebih nih. Nah, itu yang berkaitan dengan SPR juga banyak. Itu yang membuat kita link ya, link dengan beliau ini karena berangkat dari eksplorasi tentang jurnal-jurnal SPR ya, SPR. Jadi kita kontak Mas Danu, chatting dengan beliau melalui ResearchGate pada waktu itu, dan alhamdulillah nyambung. Sudah cukup lama ya kita chattingnya Mas Danu ya. Sebelumnya kami juga pernah diskusi tentang SPR itu ya dengan senior-senior Mas Danu juga, seperti siapa, Bu Ernawati, Tri Ernawati. Tapi karena mungkin beliau sudah senior dan banyak aktivitas sehingga mungkin belum sempat. Nah, ini alhamdulillah kita sekarang berkesempatan untuk belajar bersama tentang SPR ini yang sebenarnya relatif baru di kita, walaupun sebenarnya di luar sana sudah cukup lama ya. Ini relatif baru karena kita baru men-setting itu dalam kurikulum mata kuliah dinamika populasi itu juga sekitar 2 atau 3 tahun. Kemudian praktikumnya insya Allah baru ini tahun ini kalau nggak salah. Sehingga untuk mempersiapkan itu kita perlu tahu ya, perlu mendapatkan share pengetahuan yang lebih ya dari narasumber yang kompetensinya di bidang itu ya, dalam hal ini SPR. Nah, itu kira-kira sedikit tentang CV dan latar belakang bagaimana sampai kita bisa menghadirkan Mas Danu di media Zoom ini. Dan kemudian ini nanti kita punya waktu 3 jam ya, panitia. Jadi fleksibel saja Mas Danu nanti ya. Kalau kita mau ingin break dan tidak harus sampai jam 12 misalnya materi, karena besok kita masih punya agenda untuk ketemu lagi. Jadi di acara kali ini kita hanya mungkin latar belakang, teori, dasar teorinya, kenapa sih BSPR ini dipakai. Nah, demikian dari saya. Kira-kira itu ya, Mas Danu ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan sebelumnya, sebelum kita mulai ya, kita sedikit santai saja, fleksibel waktunya ya. Iya Pak, mungkin nanti kita bisa banyak diskusi mungkin nanti dengan mungkin mahasiswa juga ada yang ingin ditanyakan. Ya, siap. Jadi ya kemarin bimbingan saya sudah saya suruh hadir ya, karena ada beberapa hal yang ditemui, masalah yang ditemui waktu mereka mengambil data dan menganalisa data. Nah, untuk rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa dan audiens yang lain, jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di chat, ya, atau nanti di waktu break yang Mas Dan untuk tanya jawab. Jadi tidak perlu menunggu tanya jawab, bisa langsung ditulis di kolom chat. Jadi misalnya nanti tidak bisa hadir pas pada saat dibahas oleh narasumber, bisa tetap mengikuti. Jadi itu kira-kira mungkin untuk menyingkat waktu, bisa kita mulai ya Mas Danu untuk memberikan materi. Ya, waktu dan tempat kami berikan ke Mas Danu. Terima kasih. Ya, izinkan saya share screen ya Pak. Ya, siap Mas.
Ya, terima kasih Pak Arif. Kalau tadi Mbak Nabila juga banyak memberikan pantun ya. Saya mau nyoba nih berpantun juga nih. Ikan buntal siripnya panjang, bersembunyi di batu mencari makanan. Tak kenal maka tak sayang, saya Danu, apa kabar sobat perikanan? Boleh ya? Jadi di sini kita mulai saja online training course on fish population dynamics. Jadi pada kesempatan ini kita akan berfokus berdiskusi tentang length-based spawning potential ratio. Jadi untuk length-based spawning potential ratio ini awalnya original papernya dari Hordik dan tim. Dan di sini adalah agendanya. Di undangannya itu ada 2 hari, yaitu sekarang hari pertama, nanti mungkin sampai jam 12, tetapi fleksibel. Jadi nanti jika teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan dan bisa menggunakan chat. Kita mungkin hari pertama ini akan lebih banyak tentang konsepnya, perkenalan tentang apa itu length-based spawning potential ratio, data-data apa saja yang diperlukan, kemudian bagaimana metode samplingnya, kemudian nanti akan ada diskusi bersama. Kemudian di hari kedua kita nanti akan coba exercise, kita coba dengan data-data yang tersedia, hanya dari data komposisi ukuran kita bisa mengestimasi spawning potential ratio, tentunya dengan beberapa parameter life history-nya. Kemudian nanti yang kedua interpretasinya, kemudian juga dengan rekomendasi pengelolaan dari LBSPR tersebut, dan nanti kita akan masuk ke diskusi. Jadi yang pertama, di dalam ekosistem itu biomasa perikanan, tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan biomasa itu meningkat. Yang pertama adalah pertumbuhan, di mana ikan dari juvenil makin besar tumbuh dan akan berkontribusi terhadap biomasa. Kemudian yang kedua tentunya adalah rekrutmen. Nah, di sini adalah nanti kita akan banyak membahas tentang rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Yaitu penambahan baru dari spawning stock biomass. Apa itu spawning stock biomass? Spawning stock biomass itu adalah biomasa ikan-ikan yang berukuran besar yang berpotensi untuk melakukan reproduksi. Tentunya biomasa ini juga nantinya akan berkurang dengan adanya kematian, dan kematian di sini adalah kematian alami yang biasa kita sebut juga dengan natural mortality. Kemudian yang kedua adalah dari penangkapan. Jadi dengan formula yang sangat sederhana dapat dikatakan bahwa ikan di tahun selanjutnya itu sama dengan biomasa ikan saat ini ditambah dengan increasing factor-nya adalah growth dan rekrutmen, kemudian berkurang karena adanya kematian alami dan kematian karena penangkapan. Apakah hanya ini yang menyebabkan faktor biomasa? Tentunya tidak, yaitu ada faktor yang di luar sana yang kita tidak dapat pastikan, yaitu faktor lingkungan. Kemudian LBSPR ini merupakan salah satu model dalam kajian stok. Apa itu kajian stok? Kajian stok itu intinya tujuannya itu ada 2 minimal, yaitu untuk mengetahui status stoknya, dan yang kedua, setelah kita mengetahui status stok, kita akan mendeterminasi atau mendevelop bagaimana saran-saran pengelolaan perikanannya. Jadi untuk diagramnya, langkah-langkah dari kajian stok ini yang pertama kita perlu identifikasi dulu apa itu sebenarnya unit stoknya. Unit stok itu adalah perbedaannya dengan populasi. Jika populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup sejenis, jadi spesies yang sama yang ditemukan di area dan waktu yang sama, sedangkan unit stok adalah sub dari spesies itu. Jadi dalam satu populasi itu bisa ada
lebih dari 1, bisa 2 atau 3 dari unit stok. Dan biasanya unit stok ini digunakan untuk saran pengelolaan. Jadi perlu kita tentukan dulu areanya, apakah dia 1 unit stok atau tidak. Dan biasanya LBSPR ini lebih cocok untuk lokal species. Jadi tidak disarankan untuk yang high migratory seperti tuna misalkan, karena area migrasinya yang sangat besar. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu unit stoknya, kita estimasi fishery ecological parameters, yaitu adalah life history-nya. Berapa besar natural mortality-nya, kemudian ada hubungan panjang berat, itu juga kita perlukan, data-data von Bertalanffy growth seperti L infinity, growth rate, yang nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, setelah dari fishery ecological parameters di sini, step 2 sini, kita bisa langsung masuk ke step 4 untuk yang analisis LBSPR. Kita masuk ke manajemen reference point. Kenapa kita tidak masuk ke sini? Karena ini untuk yang estimasi stock size. Jadi LBSPR itu tidak bisa mengestimasi stock size. Jadi seperti biomasa, abundance-nya tentunya dengan model yang berbeda. Untuk yang biomasa dan abundance itu biasanya kita lakukan dengan model hidroakustik misalkan, kemudian dengan swab area. Jadi LBSPR ini khusus untuk data-data yang terbatas. Dari step 2 ini masuk ke step 4, yaitu manajemen reference point. Nanti ada F40%, fishing mortality yang menghasilkan 40%, spawning stock biomass. Kemudian kalau yang step 3 ini, stock size ini, apa manajemen reference point-nya? Manajemen reference point-nya itu bisa total allowable catch, yaitu jumlah tangkapan yang diperbolehkan, kemudian atau bisa disebut juga dengan ABC ya sekarang, acceptable biological catch, yaitu jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Nah, apabila kita sudah masuk ke step 4 ini, kita sudah bisa menentukan manajemen reference point-nya, kita bisa ajukan sebagai proposal dalam rekomendasi pengelolaannya. Di sini adalah beberapa step ya. Jadi kita akan berfokus untuk SPR, tapi jika nanti teman-teman nggak apa-apa, nanti jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan model-model lain, yang di sini tidak apa-apa, nanti kita bahas. Tapi sekarang saya fokus dulu untuk SPR. Jadi hanya dengan data yang terbatas, yaitu dari data frekuensi ukuran dan beberapa reference tadi terkait dengan berapa umur maksimum dari ikan tersebut, kemudian nanti ada length at maturity-nya. Ini juga jika kita tidak punya, bisa kita lakukan dengan reference studies. Jika reference studies sebelumnya pernah dilakukan di penelitian sebelumnya, bisa kita gunakan parameter tersebut sebagai input dari SPR. Kemudian beberapa parameter von Bertalanffy, yaitu L infinity dan asymptotic length dan growth rate. Kemudian nanti akan menghasilkan SPR, yaitu untuk apa? Untuk mengetahui status stoknya, rekrutmen overfishing, level dari rekrutmen overfishing. Nanti akan dijelaskan kemudian apa itu rekrutmen overfishing, dan kemudian nantinya akan kita rekomendasikan untuk fisheries manajemennya, pengelolaannya. Jadi di tahun awal mulanya, di tahun 1983 ini, Pauli memperkenalkan konsep rekrutmen overfishing. Apa itu rekrutmen overfishing? Jadi awalnya spawning stock biomass itu terlalu rendah. Jika spawning stock biomass di alam itu terlalu rendah, sehingga tidak cukup spawning stock biomassnya untuk mengembalikan populasi itu dengan reproduksinya, maka itu kita sebut sebagai rekrutmen overfishing.
Kemudian Goodyear di tahun 93 ini memperkenalkan SPR. Lalu bagaimana cara mengukur rekrutmen overfishing ini? Kita bisa gunakan metode spawning potential ratio, yaitu suatu ukuran untuk dampak penangkapan, untuk mengetahui dampak penangkapan terhadap potensi produktivitas dari stok. Sekarang oke, kita gunakan SPR. Lalu berapa minimal dari spawning stok biomass di alam itu yang cukup agar mampu untuk bagi spawning stok biomass itu untuk memulihkan populasinya dengan reproduksinya. Jadi Clark itu merekomendasikan 40%. 40% spawning stok biomass sebagai proxy atau sebagai reference point. Dan kemudian lalu bagaimana dengan perikanan yang multispesies? Tentunya dari satu alat tangkap nanti tidak hanya satu spesies yang tertangkap, tentunya ada banyak sekali spesies yang tertangkap, khususnya di Indonesia ini yang multispesies, multigir, perikanannya sangat kompleks. Oke, kalau gitu bagaimana jika SPR yang terendah dari spesies-spesies itu kita gunakan sebagai indikator stoknya? Itu saran dari Spencer. Dan kemudian di tahun 2015, Hordick memperkenalkan tentang land-based spawning potential ratio. Jadi apa itu spawning potential ratio? Namanya rasio, jadi besarannya dari 0 sampai 100%. Jadi spawning stock biomass pada kondisi ada penangkapan dengan spawning stock biomass saat tidak ada penangkapan. Besarannya dari 0 sampai 100% dan thresholdnya yang disarankan oleh Clark di sini adalah 40%. Lalu tujuannya apa untuk melakukan spawning potential ratio ini, yaitu adalah untuk mengetahui recruitment overfishing level. Jadi yang tadi berapa persen sisa spawning stock biomass di alam itu pada kondisi yang terjadi penangkapan. Nanti bisa berdiskusi dengan kita, dengan mahasiswa juga, apa itu sebenarnya perbedaan antara growth overfishing dengan recruitment overfishing. Silakan nanti kalau ada mahasiswa yang ingin menjawab, nanti kita bahas. Kemudian apa faktor yang sebagai drivernya, faktor yang kita mainkan, yang mempengaruhi spawning potential ratio ini. Jadi ada dua dari perikanan itu, yaitu fishing mortality-nya. Ini menggambarkan tentang perikanannya, tekanan penangkapan, dan yang kedua adalah selektivitas berkaitan dengan alat tangkap. Di sini adalah rumusnya, yaitu formulanya adalah spawning stock biomass saat penangkapan berbanding dengan spawning stock biomass saat tidak ada penangkapan. Apa itu spawning stock biomass? Tadi sudah dijelaskan bahwa spawning stock biomass itu jumlah biomasa yang berukuran besar, ikan-ikan berukuran besar yang tersisa di alam yang masih berpotensi untuk melakukan reproduksi. Jadi kalau tadi SPR, sekarang adalah metodenya yang digunakan adalah length-based spawning potential ratio yang diperkenalkan ini oleh Hordick, yaitu metode untuk mengestimasi SPR dengan komposisi ukuran data populasi ikan yang dieksploitasi. Kemudian apa sih yang kita perlukan untuk mengestimasi SPR ini? Hanya dengan data length composition, yaitu data frekuensi ukuran. Tentunya nantinya ada asumsi-asumsi yang digunakan dan sampling prosedur sampling yang perlu kita perhatikan bersama untuk melakukan LBSPR ini. Jadi setelah data komposisi ukuran, kita juga perlu data terkait asymptotic length-nya.
yaitu adalah rata-rata ukuran maksimum ikan. Jadi di sini L infinity ini terkadang terjadi mispengertian. Jadi dianggapnya bahwa L infinity adalah panjang ikan yang paling tua. Misalkan contoh kakap itu misalkan L infinity-nya 100 cm. Oh enggak, saya pernah menemukan itu satu ikan itu besar sekali, 120, tapi itu sangat jarang. Sedangkan L infinity adalah rata-rata dari ukuran maksimum ikan. Yang kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah natural mortality-nya, kemudian adalah growth rate-nya, dan juga L50. L50 di sini adalah LM ya, jadi ukuran rata-rata pertama kali matang donat, ukuran rata-rata 50% populasi matang donat, dan ukuran rata-rata 95% populasi matang donat. Nah, di sini adalah perbedaan. Jadi ketika tidak ada penangkapan, maka komposisi ukurannya terlihat jelas tidak securam yang dilakukan penangkapan. Jadi ada populasi yang sudah seharusnya seperti ini jika tidak ada penangkapan, tapi saat ada penangkapan menjadi seperti ini. Nah, disinilah konsep dari length based spawning potential ratio itu, yaitu membandingkan antara komposisi ukuran saat terjadi penangkapan dengan komposisi ukuran saat tidak ada penangkapan. Sini adalah contoh ketika tidak ada penangkapan, maka SPR-nya adalah 100% karena tidak ada penangkapan. Kemudian dengan adanya di sini adalah fishing mortality yang menggambarkan terkait dengan tekanan penangkapan. Semakin tekanan penangkapannya tinggi, maka SPR-nya akan semakin menurun. Sini adalah SPR, dan tadi sudah disebutkan bahwa SPR itu dari 0% sampai 100%. Artinya apa? Jika SPR 100% itu artinya tidak ada penangkapan, unexploited condition. Sedangkan jika SPR-nya 0%, berarti fish stock-nya sudah habis karena kondisi penangkapan yang sangat ekstrim. Kemudian kita gunakan threshold-nya di sini, reference point-nya 40%. Sebagai oke, kita boleh menangkap asalkan menyisakan 40% spawning stock biomass. Dan di sini adalah yang disebut sebagai F40% yang sebagai reference point-nya, yaitu fishing mortality yang menghasilkan 40% spawning stock biomass. Dan di sini kita bisa bandingkan dengan F current-nya. Jadi jika F current-nya ini kurang dari F40%, maka dapat kita katakan bahwa stok ini masih dalam kondisi yang cukup baik. Sedangkan jika F current-nya misalkan nanti di sini, maka sudah terjadi rekrutmen overfishing, yaitu spawning stock biomass-nya sudah sangat rendah, sehingga tidak mampu untuk memulihkan stoknya. Sehingga apa solusinya? Tentunya kita memerlukan pengurangan fishing mortality, penurunan tekanan penangkapan dengan tentunya berbagai manajemen tools yang perlu kita diskusikan secara bersama dari berbagai stakeholders. Jadi data-data apa saja yang kita perlukan untuk LBSPR ini? Paling tidak kita memiliki data 1 tahun. 1 tahun data komposisi ukuran. Dan yang kedua adalah kita mengetahui fundamental growth parameters-nya, yaitu L infinity, K, T0, kemudian juga M/K, natural mortality, kemudian growth rate-nya tadi yang termasuk dalam growth parameters, kemudian
L50 yaitu rata-rata ukuran pertama kali matang gonad, 50% populasi matang gonad, dan L95-nya. Rata-rata 95% populasi matang gonad. Lalu keunggulannya apa dari LBSPR ini? Karena kita hanya memerlukan data komposisi ukuran, maka penelitian terkait LBSPR ini termasuk murah untuk dilakukan dibandingkan dengan beberapa metode-metode lain. Kemudian menyediakan estimasi terkait status stok. Hanya dengan data komposisi ukuran dan beberapa informasi dari life history ikan tersebut, kita sudah bisa mengestimasi status stoknya. Status stoknya terkait dengan rekrutmen overfishing level. Nah, karena ini adalah data menggunakan data-data yang terbatas, maka ada beberapa asumsi, ada beberapa limitasi dari model LBSPR ini. Jadi yang pertama adalah sampel itu haruslah mewakili dari total hasil tangkapan. Jadi misalkan ada beberapa alat tangkap di area tersebut, misalkan yang pertama menggunakan gillnet berukuran mata jaring yang kecil, ikan kakap misalkan. Ikan kakap yang pertama menggunakan gillnet dengan jaring ukuran mata jaring yang kecil sehingga sangat tidak selektif menangkap segala ukuran. Dan yang kedua adalah menggunakan misalkan pancing rawai yang ukuran mata pancingnya itu ukurannya besar, menangkap ikan-ikan yang berukuran, ikan kakap yang berukuran besar, yang tergolong selektif. Nah, tentunya kita perlu pertimbangkan mana alat tangkap yang perlu kita pilih, yang dapat mewakili. Dan dalam kondisi ini, maka disarankan kita mengambil alat tangkap yang dapat mewakili segala ukuran, yaitu lebih disarankan menggunakan gillnet. Kita pilih yang menggunakan gillnet dibandingkan dengan yang menggunakan pancing rawai, karena selektivitasnya dari gillnet itu kecil sehingga dapat mewakili segala ukuran. Kemudian yang kedua adalah populasinya itu dalam kondisi equilibrium. Tentunya di alam ini kondisi equilibrium itu tentunya banyak sekali faktor sehingga realitanya pasti di alam itu kondisinya non equilibrium. Apa itu equilibrium? Equilibrium itu artinya tidak ada variasi pada rekrutmen atau rekrutmennya konstan. Padahal di alam itu tentunya rekrutmen itu sangat bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah selektivitasnya itu logistik. Logistik itu yang kita telah mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi di sini adalah probabilitas. Probabilitasnya di sini, sedangkan yang di sini adalah lengthnya. Yang di sinilah yang disebut sebagai selectivity length, selectivity 50 ya, ukuran rata-rata pertama kali tertangkap LC50. Dan nanti 95%-nya sekitar di sini. Dan limitasi yang keempat itu kita perlu tahu life history-nya. Jadi kita perlu benar-benar memahami, kita benar-benar mempelajari life history dari unit stok tersebut. Sebenarnya ada beberapa lagi sewaktu metode sampling itu yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah yang tadi, yang terkait dengan bahwa distribusi sampel-sampel ikan itu harus bisa mewakili populasi yang ada di alam. Dan yang kedua itu adalah metodenya itu harus
kita pastikan random sampling. Karena realitanya sepertinya banyak nelayan itu ketika mendaratkan, ikan-ikannya itu sudah disortir. Jadi perlu kita pastikan bahwa memang sewaktu nelayan mendaratkan hasil tangkapannya, ikan-ikan itu memang belum disortir. Kemudian kita pilih secara acak, kita masukkan ke dalam basket atau keranjang. Kemudian kita lakukan pengukuran. Dan yang ketiga adalah unit stoknya. Kita perlu pastikan benar bahwa spesies ikan yang kita kaji itu adalah lokal spesies, artinya distribusinya tidak terlalu besar dan port sampling kita itu benar-benar cukup untuk mewakili unit stok dari ikan yang kita kaji. Kemudian ini adalah contoh bahan-bahan yang input yang kita perlukan untuk land-based spawning potential ratio. Jadi yang pertama adalah ini contohnya, nanti akan saya coba share juga datanya, nanti teman-teman bisa praktek menggunakan data-data yang ada, nanti saya share datanya. Jadi hanya dengan data komposisi ukuran ini 2 tahun, 2015-2016, dan ini adalah spesies Panulirus versicolor, lobster bambu. Data komposisi ukuran, kemudian kita mengetahui parameter pertumbuhannya, von Bettner figure parameters. Dan ini untuk panjang berat ini bisa kita gunakan nantinya untuk mengestimasi natural mortality. Banyak sekali metode-metode natural mortality seperti Pauli, Den, Sangen-Megre, masih banyak lagi. Dan itu bisa digunakan untuk parameter-parameter ini bisa digunakan untuk estimasi natural mortality. Kemudian kita perlu informasi awalnya berapa sih sebenarnya maksimum age dari target spesies yang kita kaji itu. Kemudian yang kedua juga adalah length at maturity-nya. Dari situ input-input apabila sudah kita koleksi semua, maka yang kedua adalah selectivity-nya. Jika kita bandingkan gambar yang pertama dengan gambar yang kiri dengan gambar yang kanan, kita bisa bandingkan di sini. Dari sini saja kita bisa tahu mana hasil SPR-nya yang lebih kecil, mana kondisinya yang lebih baik. Jadi di sini yang di gambar pertama, di sini adalah estimasi selektivitasnya, yaitu 2015 tahun 2015 dan 2016, dan di sini adalah maturity-nya. Tadi datang terus hilang lagi. Jadi ini artinya alat tangkap yang digunakan ini sudah tergolong cukup selektif. Kenapa? Karena sebagian besar yang tertangkap sudah melakukan paling tidak sekali pemijahan. Jadi sebagian besar ikan-ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan yang berukuran besar. Sebaliknya di sini ikan-ikan ini sudah tertangkap sebelum dia matang gonat. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa SPR yang di sini lebih besar dari SPR yang di sini, karena alat tangkap yang digunakan pada gambar yang di sebelah kiri ini lebih selektif dibandingkan dengan gambar yang di sebelah kanan. Dan ini adalah paper originalnya dari Hordik. Ada Kotaro Ono, Sarah Valencia, Nelo Neragan, dan juga Jeremy Prince. Dan Prince ini juga banyak papernya terkait dengan land-based spawning potential ratio. Kemudian ini contoh paper milik Old ini. Ini land-based assessment untuk ikan karang di Puerto Rico. Jadi si Old ini menggunakan 25
spesies ikan karang dibandingkan hasil SPR-nya. Jadi di Puerto Rico ini sebagian besar spawning potential ratio dari spesies ikan karang ini lebih kecil dari 30% SPR. Dan di sini si out ini menggunakan 30%, bukan 40%. Kita bisa juga menggunakan 30% itu sebagai limit reference point, sedangkan 40%-nya itu sebagai target reference point. Sedangkan jika ada reference point di bawah 30% itu sangat tidak disarankan untuk digunakan. Kemudian ini Prince juga menggunakan data-data blue swimming crab ini dari Sri Lanka dan Indonesia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa driver factor-nya itu faktor yang kita mainkan di sini adalah selektivitas dan tekanan penangkapan. Di sini ada selektivitas dan tekanan penangkapannya Prince menggunakan F per M. Jadi fishing mortality per natural mortality-nya sebagai indikator dalam tekanan penangkapan. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa sebagian besar di sini SPR-nya untuk rajungan di beberapa area di Indonesia ini sudah di bawah 20%. Lalu kenapa di sini ada box plot ini? Jadi Prince menggunakan uncertainty, sensitivitas dari tentunya di dunia ini tidak ada hal yang sangat pasti. Apalagi di perikanan yang kita tidak bisa memastikan secara benar apakah memang benar natural mortality-nya sekian atau length asymptotic length-nya sekian. Nah, di situ Prince menggunakan beberapa sensitivitas dari pertumbuhan dan natural mortality-nya. Ini saya juga ada paper ini terkait dengan kajian stok lobster di Gunung Kidul yang salah satunya juga ada model terkait dengan length based spawning potential ratio. Dan di sini jika kita lihat dari 3 spesies, yaitu saya mengambil Panulirus homarus, lobster pasir, Panulirus penicillatus ini adalah lobster batu, dan Panulirus longipes, lobster batik. Dan kondisi terkininya yaitu memang SPR-nya di bawah 40%. Kemudian dari 3 spesies ini memiliki SPR yang berbeda-beda. Kemudian jika di awal tadi beberapa slide presentasi sebelumnya bahwa Spencer mengatakan bahwa di kondisi yang multispesies kita bisa mengambil spesies dengan SPR paling kecil itu sebagai indikator stok. Nah, di dalam kondisi ini Panulirus penicillatus ini yaitu lobster batu memiliki SPR yang paling kecil. Dan ini bisa digunakan sebagai indikator dari stok tersebut. Jadi kita perlu benar-benar berfokus untuk lobster batu ini untuk menaikkan spawning stok biomasnya. Kemudian yang setelah kita mengetahui SPR-nya, ini kita bisa juga visualisasikan dengan grafik isoplet. Yang pertama ini adalah yield per recruit, dan yang kedua ini adalah analisis dari hasil dari spawning potential ratio. Jadi rasio spawning potential ratio dari 0 sampai dengan 100%. Yang bertanda biru di sini adalah artinya SPR-nya sangat kecil. Ini adalah garis pembatasnya. Jadi area sini adalah area dengan SPR kurang dari 20%. Kemudian di sini 0,3, di sini adalah area
dengan SPR kurang dari 30%. Dan di sini adalah threshold-nya, yaitu 40%. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah SPR yang sangat tinggi. Bagian sini. Jadi kita bisa membaca dari sini, di sini adalah kondisi terkininya, yaitu SPR-nya berarti kalau kita lihat grafik ini adalah SPR yang kondisi saat ini kurang dari 30%. Sedangkan threshold-nya adalah di sini 40%. Dan di sini ada drivernya yang kita mainkan, yaitu adalah fishing mortality-nya dengan LC. Lalu bagaimana saran pengelolaannya, yaitu jika ingin 40% spawning potential ratio, maka kita harus menaikkan dari kondisi saat ini LC-nya mencapai 40%. Jadi yang tadinya LC-nya ini sekitar 60, kita naikkan mungkin sekitar menjadi 70 atau sekitar sini. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, atau kita bisa turunkan fishing mortality-nya sampai pada titik ini, optimalnya. Jadi ada 2 skenario yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menaikkan selektivitasnya atau dengan menurunkan fishing mortality-nya. Kemudian untuk estimasi natural mortality-nya tentunya ada banyak sekali metode-metode yang bisa rekan-rekan sekarang dengan Google sudah bisa mengetahui banyak sekali metode-metode, bisa dipelajari masing-masing metode tersebut. Di sini saya mengambil Pauli dan Chang and Meigre. Perbedaan dari natural mortality yang menggunakan formula Pauli ini, Pauli menggunakan data temperature. Kemudian hanya dengan data von Bertalanffy growth, yaitu L infinity dan K, dan tambahan temperatur, kita bisa mengestimasi natural mortality dari spesies, target spesies studi kita. Kemudian Chang Meigre kita memerlukan data terkait dengan maximum age. Biasanya hasil dari Chang and Meigre ini lebih M-nya itu lebih kecil dari Pauli, sehingga nanti hasilnya untuk SPR ini akan lebih precautionary, lebih berkehati-hatian untuk Chang and Meigre ini. Dan Chang and Meigre ini memisahkan antara ikan konstanta untuk ikan pelagis dengan ikan demersal. Karena dianggap untuk pelagis, untuk ikan demersal ini lebih rentan terhadap penangkapan karena distribusinya yang lebih terbatas. Dan B di sini adalah koefisien pertumbuhan dari hubungan panjang berat. Setelah itu, setelah natural mortality kita ketahui, kita juga bisa mengestimasi terkait dengan total mortality-nya. Di sini yang biasa digunakan adalah length converted catch curve, dan di sini adalah area di mana selektivitas itu berada. Jadi semakin curam, nanti Z-nya tentunya akan semakin tinggi. Setelah Z kita ketahui dengan length converted catch curve, kemudian natural mortality-nya kita estimasi dengan rumus empiris, tadi bisa dengan Pauli, Chang and Meigre, atau beberapa metode lainnya. Dan kita bisa estimasi fishing mortality-nya. Karena total mortality di sini adalah natural mortality ditambah dengan fishing mortality-nya. Sehingga fishing mortality-nya hanya selisih antara nilai Z dengan nilai M. Kemudian kita bisa estimasi juga nilai exploitation rate di sini. Tapi ini tidak disarankan untuk menggunakan E ini sebagai parameter tunggal untuk status stok. Sangat tidak disarankan. E di sini adalah diperoleh dari perbandingan antara fishing mortality dengan total mortality. Ya, di sini nanti ada exercise yang nanti datanya bisa saya berikan.
untuk teman-teman, khusus teman-teman mahasiswa yang ingin mencoba menggunakan analisis LPS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa masuk ke diskusi. Silakan Rere, ini yang kemarin penelitian skripsinya tentang SPR, Mas Danu di Prigi. Ya, silakan Rere. Ya. Iya, baik Bapak, terima kasih kesempatannya izin bertanya. Jadi untuk penelitian yang kemarin itu, saya kan sudah mencoba untuk menghitungnya pakai analisis yang referensi dari Bapak Tirta Danu. Cuma hasilnya itu, SPR-nya itu hasilnya tinggi, Pak. Sedangkan LC saya itu lebih dari LM. Kalau LC lebih dari LM kan itu overexploited kan, Pak. Tapi sedangkan nilai SPR-nya itu underfishing, Pak. Terus saya juga coba sudah hitung menggunakan aplikasi Barefoot Ekologis. Nah, itu hasilnya SPR-nya lebih kecil. Jadi perhitungan SPR melalui Excel dan Barefoot itu berbeda, Bapak. Jadi bagaimana? Ya, terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Rere. Gimana Mas Danu, sudah jelas pertanyaannya atau? Oh iya, sudah Nah, jelas. langsung dijawab ya. Ya, nanti habis ini kita break sebentar. Monggo, silakan. Oh iya. Jadi Mbak Rere tadi terkait ikan apa Mbak yang untuk analisis SPR-nya? Iya, Bapak. Ikan-ikan yang digunakan, ikan target studinya ikan apa? Lobster, Bapak. Oh, lobster. Iya. Lobster tadi LC-nya lebih besar atau lebih kecil dari LM-nya? LC-nya lebih kecil. Oh iya, berarti sebagian besar yang ditangkap adalah lobster-lobster yang sebelum matang gonat ya? Iya, betul. Kemudian SPR-nya tinggi. Iya, tapi SPR-nya tinggi. Hasil SPR-nya tinggi. Mm-mm. Jadi di sini untuk di mana lobsternya di mana kajiannya? Di Prigi, Bapak. Di Prigi. Iya. Selatan itu. Prigi Trenggalek, Mas Danu. Oh iya ya. Begitu. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan, jadi untuk analisis SPR ini jadi ada dua faktor ya penentunya, yaitu adalah selektivitas dan tekanan penangkapan. Jadi F tadi dengan selectivity. Jadi jika LC-nya kurang dari LM tetapi SPR-nya tinggi, itu bisa saja terjadi jika memang realita di lapangan memang tekanan penangkapannya itu kecil. Jadi kan karena ada dua faktor. Yang pertama adalah fishing mortality, yang kedua adalah selektivitas. Oke, selektivitasnya ini memang tergolong alat tangkapnya tidak selektif, tetapi tekanan penangkapan itu juga memang tergolong rendah sehingga SPR-nya itu tergolong tinggi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah memang benar seperti itu terjadi yang di Prigi ini? Apakah memang tekanan penangkapan lobster di Prigi ini tergolong masih sangat rendah? Itu yang utama. Dan yang kedua adalah ini terkait faktor teknis. Faktor teknisnya itu adalah terkait pengambilan life history-nya. Seperti natural mortality itu, jika kita menggunakan Pauli, biasanya SPR-nya itu akan tinggi, lebih besar daripada menggunakan metode Chang and Meigre. Kenapa? Karena Chang and Meigre itu lebih memperhatikan terkait dengan maksimum age, sedangkan di Pauli itu dia tidak mengambil maksimum age, dan biasanya Pauli ini kurang cocok untuk frustase. Untuk natural mortality itu kurang cocok untuk krustase. Jadi benar-benar dipastikan terlebih dahulu life history-nya. Life history dari lobster tersebut. Nanti kita akan praktek juga untuk mengestimasi dari natural mortality itu. Dan di sini saya udah share itu ada di chat
Yang pertama adalah data komposisi ukuran dari Panulirus versicolor. Ini adalah lobster bambu. Dan yang kedua adalah senangin. Nanti yang pertama dulu kita gunakan Panulirus versicolor. Nah, yang terkait yang tadi Mbak Rere tadi, natural mortality-nya pakai metode siapa? Bentar, Mas. Mungkin Pauli ya. Iya, Pauli sih kayaknya. Nah, nanti bisa dicoba beberapa metode karena kan Pauli itu memang biasanya mengestimasi hasil yang overestimate. Itu sudah cukup terkenal. Jadi nanti bisa dicoba dengan metode-metode lain, natural mortality-nya kita lihat hasilnya. Dan life history-nya. Perlu diketahui juga maksimum age dari lobster di Frigi itu. Itu lobster apa ya? Batu, pasir? Lobster pasir, Mas, sama seluruh spesies. Ya, nanti bisa kita coba gunakan berapa parameter yang berbeda. Ini sedikit menanggapi pertanyaan dari Rere tadi, Mas Danu. Tadi disampaikan kan data yang kita butuhkan itu harus data 1 tahun ya? Ya, betul Pak. Nah itu Minimal. Apakah masalah yang ditemui si Rere itu apa juga karena tidak 1 tahun itu, dia cuma 3 bulan waktu samplingnya, 3-4 bulan. Apakah itu juga pengaruh ya? Terima kasih. Ya, jadi yang untuk sampling SPR ini, Pak Arif, memang yang perlu kita perhatikan bahwa memang data-data sampling kita itu bisa merepresentasikan dari total hasil tangkapan yang sebenarnya populasi ikan di alam. Nah, khawatirnya jika memang samplingnya kurang, jadi semua ukuran dari ikan tersebut tidak dapat mewakili dari memang sebaiknya itu tentunya semakin banyak sampling semakin baik. Dan life history dari lobster tadi yang Mbak Rere kaji tadi kita perlu benar-benar memastikan. Dan yang penting juga Pak, kita perlu setidaknya mewawancara nelayan terkait dengan index of abundance, bagaimana nelayan ini sebenarnya hasil tangkapannya per awal tangkap itu cenderung menurun atau stabil atau meningkat. Jika CPUI atau index of abundance dari hasil tangkapan lobster itu nelayan mengakui bahwa memang semakin menurun Pak ini hasil tangkapan kita. Tentunya itu yang perlu diklarifikasi, karena jika kita mempercayakan semua, karena banyak sekali uncertainty dari asumsi-asumsi dari LBSPR ini. Dan sampling itu juga tentunya menambah sampling itu sangat perlu. Dan juga distribusinya, jangan-jangan memang, dan perlu dipastikan juga memang lobster-lobster jangan-jangan yang lobster yang berukuran kecil itu disembunyikan oleh nelayan karena takut misalkan. Jadi yang dilihat untuk pengukuran hanya lobster yang berukuran besar. Jadi, berbagai kendalanya tentu banyak di lapangan itu, Pak. Apalagi yang Frigi ini kan termasuk selatan Jawa. Selatan Jawa itu kan kita ketahui bersama bahwa memang penangkapan lobsternya sudah cukup intensif dan sudah berlangsung sangat lama ya Pak, di lobster di perairan Selatan Jawa WPP 573 itu. Ya, terima kasih Mas Danu. Kemudian di chat masih, oh ya ini ada di chat ada pertanyaan nih Mas Danu. Oh iya. Biasa saya bacakan ya. Ini dari Verenia Faum, mahasiswa kami juga yang kemarin juga meneliti tentang lobster.
Yang ditanyakan pada saat pengolahan SPR lobster, SPR lobster saya mencoba mengolah menggunakan Excel, dan kemudian juga dengan menggunakan barefoot ekologis yang ada di web ini, Mas. Ya. Iya, betul. Namun hasil yang didapatkan berbeda cukup jauh. Nah, ini menurut Mas Danu bagaimana? Itu pertanyaan dari parent ya. Kemudian bisa saya bacakan lagi pertanyaan yang kedua, ya Mas? Atau Oh iya, boleh. Nah, yang kedua ini dari Huda, dari mahasiswa MSP. Jadi di luar PSP ya, tapi masih di FPIK UB nih kayaknya. Tadi dijelaskan data yang dibutuhkan untuk menghitung SPR adalah data panjang selama 1 tahun. Kalau ingin menghitung SPR pada satu musim perikanan saja, musim penangkapan ya mungkin ya, September sampai November, apakah bisa? Jika tidak bisa, apakah ada metode yang lain? Nah, itu 2 pertanyaan. Mungkin bisa dijawab, dijelaskan terlebih dahulu. Monggo, silakan Mas. Jadi mungkin yang pertanyaan pertama dulu dari Mbak Verenia, ini dari mahasiswa PSP 2018. Jadi Mbak Verenia ini membandingkan antara menggunakan template dari Microsoft Excel untuk LBSPR dengan dari Barefoot. Jadi perlu ditekankan juga yang di web itu Barefoot itu adalah hasil pembaruan dari Microsoft Excel. Jadi memang Jason Cope itu yang membuat Barefoot Ecologist itu untuk sebagai pembaruan dari Microsoft Excel. Jadi ada beberapa parameter, memang beberapa analisis yang diperbarukan dari Barefoot itu, sehingga memang disarankan menggunakan Barefoot. Oh. Kemudian untuk yang Microsoft Excel itu juga perlu diketahui bahwa maksimum age dari perikanan itu. Jadi misalkan maksimum age-nya adalah 10 tahun, maka perlu ditambah itu yang di bagian age-nya itu perlu ditambah lagi ke bawah. Kemudian memang Barefoot nanti juga kita akan praktek juga menggunakan Barefoot Ecologist yang sangat simpel. Kita akan coba praktek. Kemudian yang kedua dari Mas Huda, ini terkait dengan apakah jika data 2 bulan saja, September sama musim penangkapan, September, November, apakah bisa? Ini tentunya tergantung dengan spesies yang kita kaji. Apakah memang 2 bulan itu sudah bisa mewakili hasil dari distribusi populasi sebenarnya. Jika memang, tapi memang tidak disarankan jika hanya 2 bulan, semakin samplingnya semakin banyak, semakin baik. Tapi ini kan juga tergantung dengan dana penelitiannya. Jadi saya tidak bisa memastikan 2 bulan bisa atau 3 bulan bisa gitu. Semakin banyak sampling semakin baik. Khawatirnya dari 2 bulan ini gimana kalau yang 2 bulan ini ukuran-ukuran memang nelayan menangkap itu agak jauh dari fishing ground, sehingga ukuran-ukuran yang tertangkap adalah ikan-ikan yang berukuran besar. Sedangkan pada periode sebelumnya, Januari sampai Agustus misalkan, ini ditangkap di perairan yang lebih dangkal dengan alat tangkap yang sama, tapi ikan-ikannya tergolong berukuran yang kecil. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang perlu kita pastikan. Makanya tadi selain hasil dari LBSPR itu, kita perlu mewawancarai, kita perlu mengetahui perikanan sebenarnya, contoh perikanan lobster tadi di perigi tadi, apakah indeks of abundance-nya sudah semakin menurun dari wawancara nelayan tersebut. Kemudian sudah berapa lama ini perikanan ini dilakukan,
Tentunya kalau dari selatan Jawa sudah sangat lama. Contohnya misalkan juga udang di Laut Jawa itu sudah dilakukan dari 1970, itu sudah ada laporan penelitian. Ya. Mungkin kita bisa coba secara singkat dulu ya Pak, untuk yang barefoot ekologis ya. Teman-teman yang sudah sering mempraktekkan, ada beberapa juga yang belum. Ya, silakan. Setelah itu, ya, coba teman-teman mahasiswa ini tadi sudah saya lampirkan di chat terkait dengan data ukuran Panulirus versicolor ya, lobster bambu ini di salah satu perairan di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa, tidak hanya LBSPR, ini juga ada untuk estimasi natural mortality. Jika ingin dicoba nanti kita bisa lakukan juga. Yang pertama terkait dengan LBSPR, kita upload di sini websitenya barefootecologist.com.au LBSPR. Kemudian kita upload datanya. Ini saya punya data 2 tahun lobster di Papua. Jadi ada beberapa jenis data yang bisa kita gunakan. Kalau yang di sini berbentuk raw data saja, semua ukuran secara mentah saya masukkan di sini. Ini ada sekitar 700-an di tahun 2015, kemudian sekitar 800-an untuk ke 2016. Kita upload. Nah, ini bermasalah karena kita memiliki header. Kita klik headernya di sini. Kemudian yang kita gunakan adalah length, bukan frekuensi. Kemudian koma, length-nya 1 tahun, no header. Multi-year no header. Kemudian di sini kita tulis saja Panulirus versicolor, kemudian MPK-nya di sini L infinity-nya 128,6. L50-nya 65. Kita gunakan milimeter. Ya, langsung keluar hasilnya. Ya, di sini juga jika kita langsung gunakan, terlihat bahwa memang selektivitasnya ini masih sangat baik. Artinya dia tertangkap, sebagian besar yang tertangkap sudah patang donat. Ya, di sini keluar hasil SPR-nya tahun pertama 37%, tahun kedua 32%. Itu yang pertama, nanti bisa teman-teman coba. Presentasi yang ini juga nanti saya bisa share
Nah, nantinya di sini terkait dengan metode natural mortality itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil dari LBSPR. Metode mana nanti yang kita pakai. Seperti di sini juga terkait dengan L50, L95 ini juga sangat sensitif. Misalkan kita naikkan L50-nya jadi semakin besar, ketika kita naikkan L50-nya menjadi lebih besar, tentunya nantinya SPR-nya akan semakin menurun, sehingga memang perlu dipertimbangkan juga referensi dari L50 dari spesies ikan yang kita kaji tersebut. Ini saya share. Ya, di sini nanti untuk rekan-rekan mahasiswa nanti bisa dicoba ya di rumah untuk besok. Nanti jika besok ada rekan-rekan yang ingin mempresentasikan hasilnya di pagi jam 9 bisa kita lihat apa dampaknya ketika kita menggunakan beberapa metode yang natural mortality yang berbeda. Yaitu yang pertama ini estimasi nilai M-nya berdasarkan metode Pauli. Kemudian yang kedua menggunakan Chang-En-Megré. Di sini PPT-nya formulanya sudah saya lampirkan di slide, sudah saya kirimkan ke teman-teman mahasiswa. Kemudian yang kedua, data komposisi ukurannya ini juga sudah saya share, jadi bisa dicoba nanti di Barefoot Ecologist. Nanti teman-teman mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengestimasi natural mortality dan berdasarkan dua metode ini, kita estimasi nilai current SPR-nya. Dan yang ketiga nanti silakan bagaimana dari hasil SPR itu untuk rekomendasi pengelolaannya. Ini adalah ikan senangin, redfin bream, Eleutheronima tetradactylum. Di sini sudah saya lampirkan maksimum age-nya 10 tahun, L50-nya 40, L95-nya 61, temperaturnya 29 derajat Celcius. Jika ada pertanyaan lain, saya kembalikan Pak Arif. Oke, jadi terima kasih Mas Danu sudah men-share datanya. Harapannya data itu nanti dicoba ya masing-masing audiens, dan tadi yang bertanya silakan dicoba. Dicoba dengan yang template Excel dan Barefoot ya Mas ya? Dua-duanya ya? Bisa dengan Excel, bisa dengan Barefoot. Oh, ya. Silakan. Oke, di chat belum ada pertanyaan. Mas Danu, terima kasih waktunya. Kita ketemu lagi besok. Sebelumnya saya kembalikan ke MC. Silakan Nabila.
Baik, terima kasih Bapak Arief Setianto selaku moderator dan juga Bapak Tirta Danu yang sudah memaparkan informasi yang sangat informatif kepada kita semua. Berangkat melaut berlapang dada, pulang-pulang menjadi nelayan kaya. Semangat selalu pejuang muda, satu hati, satu jiwa PSP Jaya. Baik para hadirin informasi, nantikan 3-in-1 program by PSPUB sesi kedua dengan tema yang sama yaitu Training to Determine Link-Based Spawning Potential Ratio atau LBSPR besok pada tanggal 15 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya selaku MC, Bapak Arief Rahman selaku moderator dan juga Bapak Tirta Danu selaku narasumber. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi atas terselenggaranya acara, khususnya Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Brawijaya serta Research Innovation Center Republik of Indonesia. Saya, Nabila Putri Delinda, mewakili penyelenggara acara, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di webinar 3-in-1 program sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.